Nah, ini patung Simempo ya. Sebelum kita sembahyang Simempo, bagusnya kita cuci tangan, kaki, muka. Kita bersihkan dulu kaki, tangan, muka, baru kita masuk ke altar, kita sembahyang. Baru kita pasang lilin. Lilin dulu kita pasang, satu pasang. Nah, kita pasang dulu lilin. Udah itu kita sediain persembahannya. Biasa Simempo paling suka itu tebu 7 biji, atasnya taruh bunga. Terus ini paling penting tebu sama bifangnya 7, ininya bunganya 1 taruh di atas. Nah, ini paling penting bifang atau micang. Misal orang Kalimantan panggil bicang, kita Hokkien panggil bifang. Nah, bentuknya kayak gini ya. Bentuknya kayak gini. Udah kita siapin persembahannya. Nah, ini kelapa jangan lupa. Kalau hari-hari besar itu dia 3 biji ya. Kalau hari-hari besar, kalau hari-hari biasa cukup satu muka, satu aja kelapanya. Yang penting kelapa, bifang, tebu yang penting, baru bunga. Nah, bunga ini bikin kalung bunga sama atau taburkan bunga boleh juga. Yang penting bunga segar ya, jangan bunga biasa, bunga segar. Ini buah-buahan, mau tambah buahan boleh lagi. Ini sama ini kalau hari-hari besar pisang 2 sisir ya. Terus ini lilin dia 7, bikin lingkar ya, 7 biji ya, 2, 4, 6, 7, satunya tengah satu. Nah, udah itu kita persembahannya udah, baru kita pasang lilin, pasang dupa. Kalau hari-hari besar atau darurat kita pasang 7 batang setiap hilo. Setiap hilo 7 batang, ada 4 ya. Setiap muka kita pasang, setiap hilo kita pasang 7 batang. Kalau hari-hari besar ulang tahunnya kan tanggal 9 November. Kalau hari-hari biasa cukup 1 batang 1 hilo. Setiap muka satu-satu aja kalau hari-hari biasa. Kita cara sembahyang ini yang pertama, muka pertama memohon kesehatan, kerukunan, lepas mara bahaya, panjang umur. Ini muka pertama. Kalau kita sembahyang itu dari arah jarum jam ya, sebelah kanan ini mutar. Ini 1, baru putar. Ini yang 2. Yang nomor 2 itu memohon jodoh baik, pergaulan baik, kepemimpinan. Ini yang nomor 2. Nomor 3 di belakang ya. Nah, ini belakang. Ini yang belakang. Memohon keberhasilan sadana, perlindungan atau penaklukan, kemakmuran, utang piutang, jual beli rumah atau tanah. Ini yang belakang ya. Ini nomor 3. Nomor 4 memohon nasib baik, rezeki lancar, kuijin, mengusir kesialan. Ini nomor 4 ya. Terus setiap muka itu melambangkan, yang depan ini nomor 1 itu meta itu cinta kasih. Terus muka kedua itu karuna, kasih sayang. Kalau muka ketiga ini mudita itu simpati. Terus nomor 4, muka keempat itu melambangkan upesa adalah keseimbangan batin.
Kalau sembahyang Simempo ini jam 7 mau pagi itu jam 7 pagi sampai jam 8, jam 7 sampai jam 8 kalau pagi ya. Kalau mau sembahyang malam itu jam 7 malam sampai jam 7 sampai jam 8 malam. Karena jam segini Simempo atau Dewa Brahma itu turun dunia. Jadi jam segitu yang paling bagus kita sembahyang ya. Patung Simempo atau Dewa Brahma ini adalah simbolis untuk penghormatan kepada leluhur kita. Karena Buddha mempercayai hukum karma, bahwa kita setiap kehidupan di bumi punya kakek nenek moyang. Kita cuma menghormati ya. Kalau kita selalu memancarkan cinta kasih kepada semua makhluk hidup, maka hidup kita akan bahagia. Kalau kita ada mau pasang Simempo, bagusnya posisi duduk di timur, hadapnya ke barat. Kalau seandainya kita udah persembahan untuk Simempo atau Dewa Brahma, setelah kita udah persembahan, kita harus ucapkan contoh, saya yang bernama Chai Chung Siong dengan tulus hati bersujud mempersembahkan semua sesajian ini, semoga Simempo dapat menerima sesajian ini, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Dapat berbahagia dengan jasa pahala ini. Kalau kita setelah persembahan atau sesaji, kita harus ucapin saya yang bernama Chai Chung Siong dengan tulus hati bersujud mempersembahkan semua sesajian ini, semoga Simempo dapat menerima sesaji ini, dan semoga semua makhluk hidup dapat berbahagia dengan jasa pahala ini. Kita harus ucapin ini baru lebih sempurna sih. Kenapa disebut Simempo atau Simempo? Karena kewelasiannya yang sangat besar kepada seluruh makhluk hidup, bukan hanya kepada manusia, tetapi juga binatang, asura, setan, dan sebagainya. Sehingga ia yang dari seorang dewa kemudian mencapai kebodian atau kesempurnaan. Makanya disebut Simempo. Simempo atau Dewa Brahma lahirnya dari janin emas. Oleh karena itu, patung Simempo yang kita puja lebih baik terbuat dari warna emas, karena janinnya warna emas. Kalau bisa patungnya warnanya emas ya. Simempo pun sukanya warna kuning, serba kuning lah yang dia suka, kayak lilin warna kuning, pokoknya warna-warna kuning lah dia lebih suka ya. Kita ini yang depan dia tasbih melambangkan mengontrol karma makhluk hidup dan reinkarnasi. Kalau mudra tangan di depan dada menawarkan belas kasih dan berkah kepada seluruh makhluk hidup. Yang depan ini ya, depan ini nomor 1, dia pegang tasbih sama mudra.
tangan di depan dada ya. Ini nomor 1. Nah, ini tasbihnya ya, ini tasbih ya. Ini yang nomor 1 tasbih sama tangan di depan dada ya. Ini nomor 1. Terus kita putar jadi nomor 2. Nomor 2 itu dia pegang ini pok bunga sakti atau teko atau pas bunga ya, nih melambangkan air berkah, keinginan dipenuhi dan mencegah kehausan seluruh makhluk hidup ya, melambangkannya ya. Yang nomor 2 itu dia pegang pok bunga sama tongkat sakti. Tongkat sakti melambangkan daya kehendak dan kesuksesan. Ini yang kalau yang nomor 3 di belakang, nomor 3 di belakang dia pegang ini depan ini ya, dia pegang ini namanya roda terbang atau cakra, melambangkan untuk menangkal bahaya, bencana dan celaka, menangkal setan, juga menghilangkan semua kemuraman dan kekhawatiran. Ini roda terbang nih atau cakra. Ini nomor 3. Ini cermin. Ini cermin, ada yang sebut itu bendera kebesaran atau Cintamani, melambangkan kekuatan maha kuasa Sang Buddha atau kesaktian. Yang nomor 3 itu dia pegang ini ya, roda terbang sama ini cermin atau di bendera kebesaran atau Cintamani. Terus yang nomor 4 ini dia pegang rumah keong atau keong. Ini keong, ini buku. Ini buku. Kalau tangannya ini, ini nomor 4, dia pegang keong ya, ini bentuknya keong dia. Ini bentuknya keong. Itu melambangkan kekayaan dan kemakmuran. Kalau buku, ini buku, ini bukan batangan emas ya, tapi ini buku. Kalau lihat kayak gini seperti batangan emas, tapi ini bukan batangan emas, tapi ini adalah buku ilmu, melambangkan pengetahuan dan kebijaksanaan. Ini nomor 1, ini nomor 2. Kita put nomor 2. Ini nomor 3. Ini nomor 4. Kekuatan dari Semempo memberikan bantuan atas kewajiban yang penting, menyelamatkan nyawa-nyawa dalam bahaya. Ini nomor 4. Ini yang depan ya. Dalam sejarah para dewa Thailand ditulis yang pertama sekali lahir di Jagaraya ini adalah Mahabrahma
atau Semenpo. Oleh karena itu dia dianggap sebagai dewa terbesar karena menggerakkan alam semesta dan merupakan penguasa dari alam-alam yang ada seperti manusia, asura, yaksa, para dewa, dan alam-alam lainnya. Semenpo memiliki kesaktian yang tidak terbatas. Keistimewaan dari Semenpo ialah menawarkan pertolongan kepada orang yang dengan tulus bersujud dan berdoa kepadanya dari seluruh arah, dan dia akan dengan senang hati mengabulkan. Ulang tahunnya Semenpo atau Dewa Brahma ini tanggal 9 November ya. Cara sembahyang itu kita dari depan, kiri, belakang, ke kanan, berarti kita mutarnya searah jam ya. Kayak gini, ini satu, kita putar, ini nomor 2 ya, nomor 2, ini nomor 3, baru nomor 4. Kita ulangi lagi, lihat permohonannya. Nomor 1 ini permohonan yang nomor 1, kesehatan, kerukunan, lepas mara bahaya, panjang umur. Ini yang nomor 2 itu memohon jodoh baik, pergaulan baik, kepemimpinan. Ini muka belakang nomor 3 ya. 3 memohon keberhasilan sadhana, perlindungan dan penaklukan, kemakmuran, utang piutang, jual beli rumah atau tanah ya. Ini muka terakhir nomor 4, nasib baik, rezeki lancar, kuijin, mengusir kesialan. Oke. Semoga Semenpo memberkati para donatur, cor jalan, pasang lilin Semenpo, hiulo Semenpo, patung Semenpo. Semoga Semenpo memberkati mereka, para donatur. Semoga semua para donatur sehat selalu, panjang umur, rezeki berlimpah-limpah, sehat selalu, panjang umur. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Amito Om Mani Padme Hum.